Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Ip Man. Film ini dirilis pada tahun 2008. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali di sebuah provinsi yang bernama Wuhan. Kungfu merupakan hobi dari semua warganya. Sekolah seni bela diri menjadi sangat populer sehingga provinsi tersebut menjadi terkenal akan seni bela dirinya. Seni bela diri Wuhan pada tahun 1935. Seorang guru bela diri yang bernama Liu mencari seorang yang bernama Guru Ip. Guru Ip adalah ahli seni bela diri Wing Chun. Guru Liu ingin mengajaknya berlatih di hari itu. Tetapi Guru Ip sedang makan bersama anak istrinya. Semula Guru Ip tidak mau meladeninya. Tetapi Liu memaksanya dan akan menunggunya sampai selesai makan. Sebelum berlatih, Guru Ip mengajak Liu untuk makan bersama. Selesai makan, mereka berdua bersantai sebentar menikmati kue dan teh. Guru Ip pun memberikan kode kepada istrinya bahwa tidak akan lama untuk berlatih. Guru Ip menyuruh asisten rumah tangganya menutup semua pintu, lalu Guru Ip dan Guru Liu memulai untuk latihannya. Mereka saling pasang kuda-kuda lalu saling serang. Saat bersamaan, seorang yang bernama Yuan sedang mengambil layangannya yang tersangkut di halaman rumah Guru Ip. Tidak sengaja ia melihat duel antara mereka berdua, di mana Guru Liu menjadi bulan-bulanan dan dikalahkan oleh Guru Ip. Guru Ip dengan jurus Wing Chun-nya dapat memukul dan menampar Guru Liu, sementara Guru Liu tidak sedikit pun menyentuh apalagi memukul Guru Ip. Akhirnya Guru Liu pun dapat dibanting dan mengakui kekalahannya, lalu latihan itu pun selesai. Guru Liu meminta agar duel mereka tidak dipublikasikan ke masyarakat, dan Guru Ip juga berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun. Lalu Guru Liu pun meninggalkan rumah tersebut. Setelahnya ternyata Yuan memberitahu teman-temannya tentang duel di mana Guru Liu dikalahkan oleh Guru Ip. Akhirnya berita itu pun tersebar kemana-mana, dan juga sampai berita itu ke telinga Guru Liu. Lalu Guru Liu pun mendatangi Yuan di sebuah kedai makan. Reputasi perguruannya dapat turun karenanya. Lalu Yuan pergi ke atas kedai menemui Guru Ip yang juga sedang berada di sana. Lalu Lin sebagai seorang kakak menegur Yuan atas perbuatannya menyebarkan berita tersebut. Kemudian datang seorang kapten polisi yang bernama Li, menegur keributan yang terjadi. Ia akan menangkap siapa saja yang berbuat masalah dan mengecap semua yang ada di sana sebagai berandalan yang selalu berkelahi. Lalu Liu mengeluarkan pistolnya. Guru Ip menahan dan mengeluarkan seluruh isi pistol tersebut. Guru Ip menyuruh Lin untuk menyiapkan meja untuk Kapten Li dan ia siap membayar seluruhnya. Kemudian hari, Guru Ip memberikan uang patungan dengan seorang yang bernama Kuan untuk membuka pabrik bulu. Kuan meminta Guru Ip menerima putranya sebagai muridnya. Tetapi Guru Ip menyarankan untuk ke perguruan bela diri yang lainnya. Ia tidak menerima murid di saat itu. Datang Lin dan mengajak Guru Ip untuk berlatih. Katanya ia mendapatkan jurus baru dari gurunya. Mereka pun mulai berlatih. Tetapi tidak satu pun yang dapat mengenai tubuh dari Guru Ip. Malah Guru Ip yang dapat mengalahkannya. Keesokan harinya datang 5 orang tidak dikenal ke provinsi Wuhan dan mencari sekolah bela diri. Seorang darinya yang bernama Jin ingin menantang salah seorang guru bela diri. Lalu mereka pun bertarung. Jin dapat menendang dan memukul guru bela diri tersebut, sehingga ia terjatuh dan tidak dapat melawan lagi. Lalu Jin menantang guru bela diri yang lainnya. Guru itu mengambil sebuah pedang panjang. Jin pun mengeluarkan pedang yang dibawanya. Akhirnya Jin pun dapat mengalahkannya juga. Lin mendatangi Guru Ip memberitahunya mengenai Jin dan 4 orang temannya, mendatangi sekolah-sekolah bela diri dan menantang para gurunya. Lin meminta Guru Ip untuk mengeceknya. Sementara Jin sedang bertarung dengan Guru Liu. Sudah 3 orang guru bela diri yang ia tantang untuk bertarung dengannya. Akhirnya Jin pun dapat mengalahkan Guru Liu. Jin dan keempat temannya makan di sebuah kedai. Mereka berdiskusi akan membuka sekolah bela diri di Wuhan. Jin menanyakan kepada pelayan siapa yang terhebat di Wuhan. Pelayan itu memberinya informasi bahwa Ip Man lah yang menjadi terhebat di sana. Lalu Jin dan teman-temannya mendatangi rumah dari Guru Ip.
Tanpa permisi, Jin menerobos gerbangnya, lalu mengajak Guru Ip untuk bertarung. Ia mengatakan akan membuka sekolah bela diri di Foshan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Guru Ip dan istrinya menyuruh Jin dan keempat temannya pergi. Ia tidak mau meladeninya. Tetapi Jin dengan keras kepala menantangnya. Dengan sombongnya ia mengatakan akan mengalahkan Guru Ip dengan mudah. Istri Guru Ip memberikan kesempatan untuk bertarung di dalam rumah asal tidak memecahkan perabotan miliknya. Lalu datang Kapten Lee. Guru Ip menyuruh mereka semua menyaksikan dari luar rumah, kecuali Jin dan keempat temannya yang tinggal di dalam. Lalu mereka pun melakukan duel pertarungan. Guru Ip dapat menangkis semua serangan dari Jin. Jin memecahkan salah satu pot bunga milik Nyonya Ip. Jin katanya bersedia mengganti rugi. Mereka pun melanjutkan pertarungannya. Tiba-tiba anak Guru Ip masuk ke dalam ruangan berkata kalau tidak menghentikan pertarungan, maka semua perabot akan rusak. Guru Ip sedikit kesal dengan Jin. Dengan wincunnya, Guru Ip dapat menjatuhkan Jin yang sombong. Jin dibantu keempat temannya untuk bangkit. Ia terus mengotot untuk berduel dengan Guru Ip. Jin mengeluarkan pedangnya lalu menyerang Guru Ip. Tetapi Guru Ip cepat menghindarinya dan mengambil sebuah kemoceng untuk memukuli Jin. Akhirnya Guru Ip mengunci satu tangan dari Jin dan dapat melemparkan pedangnya. Jin pun mengakui kekalahannya, lalu mereka meninggalkan rumah Guru Ip. Keesokannya, Guru Ip, istri dan anaknya pergi ke pasar. Ia mendapatkan barang yang dibutuhkan secara gratis diberikan oleh penjual secara cuma-cuma. Sepulangnya dari pasar, sudah banyak warga yang mengantri di rumahnya untuk mendaftar menjadi murid. Kuan membujuk Guru Ip agar anaknya menjadi murid pertamanya. Tetapi Guru Ip tetap berpendirian untuk tidak menerima murid. Film berlanjut pada tahun 1937 terjadi insiden jembatan Marco Polo. Jepang menyerbu Cina, merampok mata pencaharian mereka, menyebabkan kelaparan di seluruh negeri. Kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Pada tahun 1938, Jepang menduduki Foshan, menghancurkan pabrik, bangunan, dan infrastruktur. Populasi Wuhan menyusut dari 300.000 menjadi 70.000 jiwa. Di seluruh kota hanya selusin pabrik yang masih beroperasi. Rumah dari Guru Ip pun disita dan menjadi markas tentara Jepang. Guru Ip dan keluarga menjadi tunawisma, hidup dalam kesengsaraan. Kini kehidupan Guru Ip jauh dari kehidupan sebelumnya. Sampai kekurangan beras setiap harinya untuk dimakan. Ia tinggal di sebuah rumah kecil dalam gang. Pagi ini Guru Ip bersiap pergi keluar rumah untuk mengantri beras dan berpamitan dengan anaknya Jun. Ia menggadaikan arloji miliknya untuk ditukarkan dengan sekantong beras. Setelah mengantri, ia pun bertemu dengan Kuan. Lalu Guru Ip diajak ke pabrik pengolahan bulu miliknya. Kuan kembali ke Foshan karena semua uangnya diinvestasikan ke pabrik tersebut dan membantu pekerja agar mendapatkan penghasilan. Lalu Kuan meminta Guru Ip untuk menjadi pemegang saham atas investasi yang ia berikan waktu yang lalu. Tetapi Guru Ip tidak mau. Kuan dan putranya mengajaknya Guru Ip untuk makan siang, tetapi ia tidak mau juga. Lalu ia meninggalkan pabrik tersebut. Guru Ip memasak bubur untuk istrinya yang sakit. Istrinya menanyakan ketersediaan beras yang ada, dan mereka juga telah menggadaikan semua barang yang mereka punya. Akhirnya Guru Ip berniat mencari kerja untuk mendapatkan uang. Ia kesana kesini mencari pekerjaan. Di sebuah truk orang-orang yang sedang mengantri untuk diajak bekerja. Guru Ip pun ikut mengantrinya. Untungnya koordinator mengenalnya dan mengajaknya untuk naik ke dalam truk. Ia bekerja di sebuah perusahaan penambangan batu bara. Ternyata Lin dan para guru bela diri yang lainnya juga bekerja di sana. Karena bos perusahaan sedang memperkerjakan para guru dari sekolah bela diri. Guru Ip sampai menyisakan jatah makan siangnya untuk dibawa ke rumah untuk anak istrinya. Datang Kapten Lee dan seorang kolonel Jepang yang bernama Sato ke tempat kerja. Mereka mencari seniman bela diri Cina yang ingin bertarung dengan prajurit Jepang, dan yang menang akan mendapatkan sekantong beras. Lalu Lin mengajukan diri untuk ikut dengan Kapten Lee dan meminta Guru Ip mencarikan kotak kaleng miliknya yang katanya hilang. Sesampainya di tempat pertarungan, Lin melihat Guru Liu sedang bertarung dengan seorang karateka Jepang. Ia memenangi pertarungan dan mendapatkan sekantong beras.
Lalu Jenderal Miura mencari 3 orang seniman bela diri Cina untuk bertarung dengannya dan akan mendapatkan beras walaupun kalah. Lin dan kedua orang lainnya maju melawan Jenderal Miura. Kedua orang mengakui kekalahannya, tetapi Lin malah maju ingin mengalahkan sang jenderal. Lin pun ditendang oleh jenderal hingga mengeluarkan darah dan terlempar lalu mati. Saat makan siang, Guru Ip menanyakan keberadaan Lin kepada yang lainnya. Tidak lama kemudian datang Kapten Lee dan beberapa tentara Jepang lagi. Mereka mencari seniman bela diri Cina kembali. Guru Ip menanyakan tentang Lin kepada Lee, tetapi Kapten Lee tidak menjawab. Lalu Guru Ip pun ikut dengannya untuk bertarung dan yang lainnya juga ikut pergi ke sana. Sesampainya di sana, Guru Liu sedang mengalahkan seorang karateka dan memohon kepada Jenderal Miura untuk menantang 3 orang karateka lainnya. Tetapi kali ini yang menyerah dikalahkan oleh 3 orang karateka. Tiba-tiba ia ditembak oleh Kolonel Sato, lalu ia terjatuh dan mati. Jenderal Miura sangat marah kepada Kolonel Sato karena menembak di area turnamen. Liu diperintahkan untuk menyiapkan turnamen berikutnya. Karena melihat kejadian itu, Guru Ip sangat marah dan maju menjadi penantang. Ia langsung menantang 10 orang karateka sekaligus. Dengan kungfu Wing Chun-nya, ia dapat memukul satu persatu dari 10 orang karateka tersebut, sehingga 10 orang itu tidak berdaya. Karena mengalahkan 10 orang, Guru Ip mendapatkan 10 kantong beras, tetapi ia tidak membawanya. Jenderal Miura menyuruhnya untuk kembali lagi dan menantangnya berduel. Keesokan harinya, Guru Ip mendatangi rumah dari Liu, lalu menyerahkan beras miliknya. Di luar ia bertemu dengan Lee dan menyebutnya sebagai pengkhianat karena bekerja sama dengan Jepang. Di tempat lainnya, sebuah truk melintasi di jalan. Jin dan kelompoknya merampas semua isi dari truk, lalu ia mendatangi pabrik milik Kuan, meminta uang tebusan atas barang yang mereka rampas. Lalu mereka memukuli Kuan. Anak laki-laki dari Kuan mendatangi rumah Guru Ip dan meminta bantuannya. Sesampainya di pabrik, Jin dan kelompoknya sudah pergi. Kuan, anaknya, dan para pekerja di sana meminta Guru Ip mengajari mereka kungfu. Akhirnya Guru Ip bersedia mengajari kungfu kepada mereka. Warga pun antusias mengikuti latihan kungfu Wing Chun yang Guru Ip ajarkan. Di setiap kesempatan mereka memperagakan jurus dari kungfu tersebut. Di tempat turnamen, Jenderal Miura menyuruh Lee untuk mencari Guru Ip. Ia dipukuli oleh Kolonel Sato karena tidak bergegas mencarinya. Lalu Lee mendatangi rumah Guru Ip, yang ternyata ia kesana tidaklah sendiri melainkan bersama Kolonel Sato dan anak buahnya. Sato ingin berbuat sesuatu kepada Nyonya Ip. Guru Ip lalu melumpuhkannya bersama anak buah yang lainnya. Karena sudah tidak aman lagi di rumahnya, Lee menyarankan mereka untuk pergi dari rumah. Lee dipukuli oleh Sato dan Jenderal Miura memerintahkan mencari Guru Ip. Guru Ip bersembunyi di rumah Lee. Guru Ip akan pergi ke Hong Kong dengan bantuan dari Kuan. Jin dan kelompoknya datang ke sebuah pabrik milik Kuan. Para pekerja bersama anak Kuan melawannya. Tidak lama datang Guru Ip membantu mereka melawan Jin dan kelompoknya. Yuan dan adik dari Lin ternyata bergabung dengan Jin. Lalu mereka berdua melawan Guru Ip. Dengan menggunakan sebatang bambu, Guru Ip dapat memukul dan menjatuhkan Yuan dan Jin. Guru Ip memberitahu kepada Yuan bahwa kakaknya telah mati oleh Jepang. Ia mencari-cari dirinya tapi tidak ketemu. Lee berlari menuju tempat singgah dari Guru Ip. Ia memberitahu bahwa ada yang membocorkan Guru Ip berada di pabrik kapas milik Kuan. Jenderal Miura membawa anak buahnya menggerebek pabrik bulu milik Kuan. Mereka memaksa Liu dan Kuan untuk buka suara tentang keberadaan dari Guru Ip. Tidak lama Guru Ip pun datang, lalu ia dipukuli oleh Sato. Miura mengatakan bahwa jika memukul tentara Jepang maka hukuman mereka adalah mati. Tetapi mereka dapat menyelamatkannya jika Guru Ip mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Guru Ip menolaknya dan menantang Miura untuk berduel. Guru Ip pun dibawa ke dalam penjara. Sato mencegah Miura untuk melawan Guru Ip. Ia meminta kepada Miura untuk menembak langsung, tetapi Miura melarangnya dan tetap ingin berduel melawan Guru Ip.
Sebelum bertanding, Jenderal Miura memberi makanan kepada Guru Ip. Ia menyarankan agar mereka berduel di hadapan semua masyarakat Cina agar terlihat adil. Jepang telah menyerang Cina. Guru Ip menolak makanan pemberian dari Miura. Tempat turnamen untuk pertarungan antara Jenderal Miura dan Guru Ip sudah disiapkan di arena terbuka. Semua rakyat Cina dan tentara Jepang dapat menyaksikannya. Sementara istri dari Guru Ip pergi dari provinsi Fosan. Ia diantar oleh Kuan untuk menuju Hong Kong, tetapi ia meminta kembali untuk melihat suaminya bertarung yang mungkin untuk terakhir kalinya. Jenderal Miura telah bersiap di arena turnamen dengan pakaian karatenya. Li mengumumkan kepada rakyat Cina semua. Guru Ip menuju arena turnamen dengan dikawal para tentara Jepang. Sebelumnya ia telah diancam oleh Sato jika memenangi pertarungan tersebut. Guru Ip dan Jenderal Miura telah bersiap di atas arena turnamen dengan disaksikan oleh seluruh rakyat Fosan dan tentara Jepang yang ada di sana. Mereka pun bertarung, Miura dengan karatenya dan Guru Ip dengan kungfu Wing Chun-nya. Guru Ip dapat menampar pipi dari Miura. Guru Ip sempat terdesak Miura, ia hampir saja jatuh dari arena. Ia dapat mengimbangi kembali serangan dari Miura dan dapat menendang tubuhnya. Dengan wajah amarahnya Miura menyerang Guru Ip. Namun Guru Ip dapat menakisnya lalu menjatuhkannya dan memukulinya bertubi-tubi tanpa ampun. Lalu Guru Ip menghajarnya bertubi-tubi ingat waktu latihan dengan kayu. Memukuli kembali sampai kepala Miura terkena kayu dan terjatuh. Rakyat dari Fosan sangat senang Guru Ip dapat mengalahkan Jenderal Miura dan menyorakan nama Ip Man. Keadaan menjadi hening ketika ia tertembak oleh Sato. Li berusaha merebut senjata milik Sato dan mengarahkan senjata tersebut ke lehernya, lalu menembaknya. Rakyat Fosan berusaha menembus pagar betis dari tentara Jepang. Istri dan anak Guru Ip pun ikut masuk ke dalam arena. Guru Ip menolak untuk ditaklukkan oleh tentara Jepang. Dengan genggaman tangannya ia dapat menyatukan rakyat Cina. Berkat bantuan dari Kuan, Guru Ip yang sedang terluka bersama anak dan istrinya berhasil lari dari Fosan. Pada tahun 1945, Kaisar Hirohito dari Jepang menyerah tanpa syarat. Cina menang dan mengakhiri perang yang berlangsung selama 8 tahun. Pada tahun 1949, Grandmaster Ip Man mulai menetap di Hong Kong. Ia memulai kelas Wing Chun pertamanya di Pusat Asosiasi Staf Hotel Kowloon. Pada tahun 1967, Grandmaster Ip Man memulai Asosiasi Atletik Wing Chun. Kini Wing Chun menjadi cabang seni bela diri dan terkenal di dunia. Pengikut dari Grandmaster Ip Man sudah melebihi 2 juta orang. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.